Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia, NIM C0A0230042 dari Prodi Administrasi. Di sini, izinkan saya menjelaskan mengenai pertanyaan dari Undang-Undang Keluarga Negara. Dalam 4 konsensus dasar negara Indonesia, saya mengambil untuk diimplementasikan yaitu tentang ketaatan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mencakup berbagai aspek seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, adil, dan ketertiban hukum. Berikut studi kasus yang saya ambil yaitu mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Studi kasus yang saya ambil yaitu mengenai hak asasi manusia. Berikut, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah menegaskan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Satu bubaran demo dan mengakibatkan warga tewas di Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi. Komnas HAM juga terus mendorong transparansi pengungkapan kasus pada pihak polisi. Pembubaran blokade pengunjuk rasa di Parigi Montong, Sulawesi Tengah ini disebut telah terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggarannya terdapat pada prosedur pembubaran massa dengan menggunakan peluru tajam hingga menewaskan 1 orang pendemo. Komnas HAM Sulawesi Tengah terus mendorong proses hukum dan transparansi pengungkapan kasus ini. Polisi menegaskan kasus ini telah masuk dalam tahap penyelidikan atau penyidikan dengan pemeriksaan barang bukti untuk mencari tersangka penembakan. Barang bukti senjata api beserta dengan proyektil telah diserahkan ke tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan untuk diuji. Membungkam kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat apalagi dengan cara-cara kekerasan dan dengan moncong senjata itu adalah pelanggaran HAM luar biasa sehingga menyebabkan atau menunjukkan jatuhnya korban meninggal dunia. Dari sekarang, tim forensik sudah melakukan pengambilan sampel dari 20 pucuk senjata api dari kasus itu sudah dikeluarkan. Jadi, bisa disimpulkan latar belakang dari studi kasus ini yaitu sebuah kelompok aktivis hak asasi manusia mengadakan demonstrasi dan memprotes tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok minoritas etnis. Pada saat demonstrasi, aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan massa dan menyebabkan beberapa demonstran terluka dan meninggal dunia. Dari hal tersebut, isu yang dapat kita ambil atau kita angkat yaitu apakah tindakan aparat keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan itu untuk membubarkan demonstrasi melanggar prinsip-prinsip ketaatan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang 1945? Berikut analisisnya. Pada pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berbunyi, pasal ini menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan yang kedua ada pasal 28F ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan mengucapkan pendapatnya. Yang ketiga ada pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kuasanya. Lalu dapat disimpulkan, tindakan aparat keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan demonstrasi melanggar prinsip-prinsip ketaatan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3, pasal 28F ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar dalam kasus ini. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip ketaatan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan setiap pelanggaran harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai mahasiswa di Indonesia, kita memiliki peran aktif dalam menangani kasus demonstrasi, yaitu yang pertama,
Kita menyuarakan aspirasi dan kepentingan bersama agar dapat didengar oleh pihak terkait. Yang kedua, mengedepankan damai, yaitu berupaya menjaga agar demonstrasi berjalan damai. Yang ketiga, ada menggalang dukungan publik. Menggunakan kehadiran kita untuk menggalang dukungan publik baik melalui media sosial maupun kegiatan langsung. Yang keempat, ada mendorong perubahan positif, yaitu melalui partisipasi aktif dalam demonstrasi. Yang kelima, ada memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Yaitu kesimpulannya, dengan melibatkan diri secara aktif dan konstruktif, mahasiswa dapat memainkan peran kunci dalam menangani kasus demonstrasi di Indonesia, memastikan bahwa suara masyarakat didengar tanpa mengorbankan keamanan dan keharmonisan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.